Peperangan di bulan Ramadan, Perang Badar. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia yang memiliki banyak keutamaan. Pada bulan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang semulanya boleh untuk tidak dilakukan demi menaati Rabb semesta alam. Selain dikenal dengan bulan ibadah, bulan ini juga merupakan bulan bersejarah bagi umat Islam. Banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam terjadi pada bulan ini. Berikut ini beberapa peristiwa besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar. Kalau kita kumpulkan semua peristiwa-peristiwa sejarah Islam yang terjadi di bulan Ramadan, tentu saja kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran. Perang ini adalah perang besar pertama yang terjadi antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah. Tidak ada satupun orang munafik yang turut serta dalam perang ini, sehingga Nabi SAW menjamin setiap sahabat yang wafat di Perang Badar adalah syuhada dan dijamin surga. Awalnya, Rasulullah dan para sahabatnya tidak mengira akan terjadi peperangan. Beliau beserta para sahabat hanya ingin mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan harta 1.000 ekor unta yang disesaki harta senilai 50.000 dinar emas. Alasan penjegatan ini adalah orang-orang Quraisy adalah orang kafir yang mengumandangkan peperangan terhadap umat Islam atau kafir harbi, merampas harta mereka ketika di Mekah dan mengusir mereka dari wilayah tersebut. Tidak disangka, ternyata berita penjegatan ini sampai ke telinga pembesar-pembesar Quraisy di Mekah. Mereka pun keluar dengan kekuatan besar menghadapi pasukan Muslim. Bertemulah dua pasukannya yang tidak imbang jumlahnya. Pasukan Islam 314 orang dan pasukan Mekah berjumlah 1.300 orang. Rasulullah sempat merasa khawatir akan hal ini. Beliau juga belum menyaksikan loyalitas penduduk pasukan Madinah di tengah masa-masa sulit. Adapun pasukan Mekah, beliau tahu karena telah bersama-sama mengalami masa-masa sulit. Sehingga ketika Abu Bakar dan Umar yang meyakinkan Rasulullah, Rasulullah belum merasa puas. Rasulullah menunggu reaksi pasukan Madinah. Akhirnya, berbicaralah salah seorang Ansor, Al-Miqdad bin Amr, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, majulah terus sesuai apa yang diperintahkan Allah kepada Anda. Kami akan bersama Anda. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Pergi saja kamu, wahai Musa, bersama Rabb-mu Allah. Berperanglah kalian berdua, biar kami duduk menanti di sini saja." Kemudian Al-Miqdad melanjutkan, "Tetapi pergilah Anda bersama Rabb Anda Allah. Lalu berperanglah kalian berdua, dan kami akan ikut berperang bersama kalian berdua. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, andai Anda pergi membawa kami ke dasar sumur yang gelap, kami pun siap bertempur bersama Anda hingga Anda bisa mencapai tempat itu." Pada malam 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, Rasulullah menyibukkan diri dengan doa untuk bertempur esok hari. Beliau mendoakan dan menyebutkan satu persatu nama-nama tokoh Quraisy, Abu Jahal, dan lain-lain agar dibinasakan di pertempuran esok hari. Benar saja, tidak satu pun nama yang beliau sebutkan, melainkan tewas di Badar. Keesokan harinya, berkecamuklah peperangan, lemparan tombak, dan gemertak pedang yang beradu memenuhi medan Badar. Dengan jumlah yang sangat minim, pasukan Islam sempat terdesak dan berpotensi mengalami kekalahan. Akhirnya, Allah turunkan bala bantuan dengan diturunkannya pasukan langit, yaitu para malaikat. Tidak tanggung-tanggung, pemimpinnya para malaikat pun, malaikat Jibril, turun dari langit dan ikut serta dalam peperangan. Rasulullah bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah sudah datang. Ini Jibril sedang memegang tengkuk kuda guna memacunya.
yang pada gigi serinya terdapat debu. Allah pun memenangkan pembela-pembela agamanya dan menghinakan pasukan iblis. Tewaslah semua pembesar-pembesar Quraisy yang turut serta dalam peperangan hingga meninggalkan duka yang mendalam dan mental yang jatuh di kalangan orang-orang Mekkah. Demikian, Allahu a'lam.